يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Beliau menyebut pertama ayat Al-Quran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Anda semua yang diajak bicara, dan setiap yang beriman dari masa ke masa diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman dari masa ke masa, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan berpuasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan berpuasa untuk umat terdahulu sebelummu. Beban kewajiban diberikan oleh Allah kepada kita, dan biar kasih sayang Allah agar kita tidak merasa terbebani, Allah beri bandingan. Umat dulu juga aku beri kewajiban. Aku mewajibkan kepadamu untuk berpuasa, dan tidak usah khawatir, tidak usah merasa berat, karena umat terdahulu juga pernah aku beri beban puasa. Jadi ibadah berpuasa adalah bukan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Artinya umat terdahulu juga ada ibadah-ibadah puasa. Akan tapi yang menjadi kekhususan untuk umat Nabi Muhammad adalah puasa di bulan Ramadan dengan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun puasa umat terdahulu juga ada kewajiban berpuasa, tapi puasa Ramadan spesial, itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan puasa adalah pelajaran untuk lahir batin kita. Pelajaran lahir kita dengan berpuasa akan semakin baik. Dan begitulah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kerjaannya makan terus, itu pun juga tidak baik. Ada saat-saat kita harus menahan dari makan. Bahkan kata dokter, lambung ini Masya Allah kalau sudah dimasuki bermacam-macam bisa menyebabkan banyak penyakit. Orang yang makanannya tidak beraturan, yang penting senang dimakan, lihat, biasanya juga gudang sekaligus pabrik penyakit. Ternyata makan yang beraturan itu sendiri adalah menjaga kesehatan. Dan berpuasa itu ternyata juga melatih jasad kita, memberikan kesehatan juga untuk jasad kita. Secara batinnya, di situ memang ada pendidikan besar di dalam berpuasa, menahan hawa nafsu, kemudian menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, agar kita bisa merasakan bagaimana lapar. Maka jika orang benar puasanya, maka sampailah dia kepada tujuannya, yaitu menjadilah ia orang yang bertakwa, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini puasa. Jadi kewajiban puasa dengan ayat ini. Kemudian puasa sendiri disebutkan ayat yang lain, ayyamam ma'dudatin. Ternyata puasa itu tidak setiap hari, hanya di hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Selebihnya tidak ada lagi kewajiban kita untuk berpuasa. Pun demikian, Allah Maha Kasih. Bukan kewajiban berpuasa ini adalah dengan menyiksa, tidak. Kalau ada di antara kalian itu tertimpa musibah sakit, faman kana minkum maridun, dalam ayat selanjutnya, jika ada di antara kalian ini punya penyakit, aw ala safarin, atau di dalam bepergian, maka boleh meninggalkan puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhra, tapi hendaknya diganti, diqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون